Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur alam semesta. Allah la ilaha illahu. Allah satu-satunya nama yang maha tunggal, menguasai alamnya, menguasai langit dan buminya, menguasai setiap air, gunung-gunung, angin, lautan, dan semua apa yang ada di alamnya, yang setiap gerak-gerik mereka tidak lepas dari kudratnya, yang setiap siang dan malamnya membawa keputusan darinya subhanahu wa ta'ala. Tidaklah matahari terbit dan terbenam terkecuali telah membawa nama-nama yang akan dilimpahi rahmah, nama-nama yang akan dilimpahi pengampunan, nama-nama yang akan dimuliakan Allah, nama-nama yang akan diagungkan Allah dan disayangi Allah. Tahukah kalian nama-nama itu yang dimuliakan oleh Allah siang dan malam? Tidak ada nama lain selain nama pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Siang dan malam membawa rahmat untuk mereka. Matahari terbit, matahari terbenam, demikian hari demi hari para orang-orang yang mengikuti Muhammad terus dirahmati Allah. Siapa mereka? Ya tentunya orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat. Siapa mereka? Mereka mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian setiap ibadah kita menuju kepada keridhaan Allah dan penghindaran kita dari kemurkaan Allah. Tentunya itu semua adalah orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat sanubari kita mencintai sang Nabi, makin dekat kita akan mencintai dan selalu bersama ajaran beliau dan sunnah beliau. Allah yang maha tunggal menguasai setiap sanubari dan memilihnya untuk diangkat setinggi-tingginya. Allah yang telah memanggil sanubari kita, mengundang sanubari kita, yang membangkitkan keinginan di hati kita untuk hadir dan berkumpul di tempat ini. Allah yang terbit terbenamnya matahari di hari ini mengirimkan gumpalan-gumpalan cahaya yang turun ke muka bumi untuk menerangi nama fulan. Sanubarinya dipanggil dan diseru untuk hadir. Allah, saat isya tadi tiba-tiba sanubari kita terpanggil untuk hadir. Panggilan ini bukan datang dari mana-mana, tapi dari Allah untuk hadir dalam limpahan pengampunannya. Hambaku fulan bin fulan, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada sanubarinya. Bila panggilan itu berpadu dengan taufik, maka ia akan hadir. Bila panggilan itu tidak berpadu dengan taufik, maka ia pun terhalang untuk hadir, entah dengan hawa nafsunya, entah dengan sakitnya, entah dengan halangan-halangan yang syar'i. Ada juga orang yang berniat untuk hadir tapi terhalang untuk hadir. Namun nama yang sudah terpanggil di dalam sanubarinya untuk hadir, bangkit keinginannya untuk hadir, sudah dapat pahala. Demikian janji Sayyidina Muhammad. Di dalam Sahihul Bukhari dijelaskan orang yang niat berbuat baik belum melakukannya dapat satu pahala. Bila ia melakukannya dilipat kalikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Pahamlah kita yang hadir di malam ini datang mendatangi undangan kemuliaan dan seruan cahaya ilahiyah, maka ia mendapat satu pahala saat berniat dan mendapat 10 kali pahala. Seakan 10 kali hadir di tempat ini bisa sampai 700 kali lipat. Betapa indahnya ajaran Sayyidina Muhammad, betapa indahnya orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Maka
ikhtilafil manwi, berbeda masing-masing dengan perbedaan yang niatnya, masing-masing dengan niatnya. Makin tinggi niatnya, makin dahsyat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun. Pahamlah kita semua yang hadir di malam ini mempunyai niat lebih dahsyat daripada biasanya, karena hujan sedang turun dan tempatnya ya seperti ini. Bagian sanubari berpikir lebih baik sudah cukup ada majlis yang lain kemarin atau bulan yang akan datang atau bulan yang lalu, ya sudah cukup, ya sebatas itulah kemuliaan yang ia dapatkan. Akan tapi mereka yang bangkit untuk hadir, pahamlah kita perkumpulan ini sangatlah agung sanubarinya. Dengan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan dengan turunnya hujan, mana sanubari yang imannya luntur dengan turunnya hujan, mana sanubari yang tetap terang benderang dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wa alihi. Tercatatlah namaku dan nama kalian mewakili daripada seluruh masyarakat Bangka di kelurahan ini sebagai kelompok yang hadir di malam ini, mewakili turun hujannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memuliakan kita untuk hadir dan mencurahkan rahmatnya di tempat ini. La ilaha illahu, tiada Tuhan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha menegakkan dan maha membangkitkan, maha mendirikan hambanya, maha membangkitkan hambanya. Dialah Allah yang maha hidup, maha menghidupkan hambanya dari kematiannya, lantas hiduplah seorang manusia dari sebutir sel menjadi manusia sempurna. Lebih ajaib lagi kehidupan sanubari, dari sanubari yang gelap gulita sampai sanubari yang terang benderang. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sanubari yang gelap sebagaimana para sahabat radhiyallahu gelap dengan kekufuran, gelap dengan kesyirikan, gelap dengan kemusyrikan dan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala menerangi sanubari mereka dengan cahaya hidayahnya. Jadilah mereka yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadilah mereka pada derajat tertinggi di umat ini, seakan-akan ada isyarat ilahiyah di dalam ini bahwa aku mampu membuat manusia yang paling hina sehina-hinanya, paling jahat, paling bengis, paling buruk akhlaknya, menjadi manusia yang paling mulia di umat ini. Allahul Hayyu, yang maha menghidupkan sanubari. Rabbi yang maha menghidupkan sanubari dari masa ke masa untuk terus bersujud, untuk bertaubah, untuk beristighfar. Wahai yang hadir, akan datang suatu hari kelak di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia dari kematiannya, dan saat itu berbahagialah sanubari yang hidup di masa hidupnya di muka bumi. Di akhirat mereka hidup dengan cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya apa? Dengan cahaya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Al-Hayyul Qayyum, yang maha mendirikan dan maha membangkitkan keinginan-keinginan mulia di sanubari kita dan di sanubari hambanya dari zaman ke zaman. Dan kebangkitan keinginan ini merupakan hal yang mahal dan sangat indah dan perlu disyukuri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayatul Kursi disebutkan di dalam Sahih Muslim adalah ayat yang paling agung diturunkan Allah ke muka bumi dari seluruh ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang paling agung adalah Ayatul Kursi, karena Ayatul Kursi ini mengandung rahasia kemuliaan dan kemegahan Allah Subhanahu wa taala dan rahasia kemuliaan tauhid. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
tiada pernah Allah itu mengantuk dan tertidur. Apa maksudnya? Paham kita semua, Allah tidak akan mengantuk dan tidur, tapi tersimpan makna yang dalam. Ketika salah seorang sahabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa maksudnya Allah tidak mengantuk dan tidak tidur? Jelas Allah itu bukan seperti makhluk. Untuk apa ayat ini dijelaskan?" Rasul ingin menjelaskan bahwa Allah ingin menyampaikan pada hambanya, tidak pernah sekejap aku lupa dan lepas dari memandang kalian. Tidak satu kejap aku lepas dari melimpahkan kenikmatan pada kalian. Tidak satu kejap aku lepas dari melihat amal-amal kalian baik dan buruknya. Tidak lepas satu detik pun aku siap mengampuni dosa-dosa kalian dan siap menerima taubah kalian. Itu yang dimaksud dengan Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Maksudnya ya bukan makna yang sebenarnya, tidak makna yang jelas di dalam kalimat bahasa, tapi tersimpan makna yang dalam, bahwa Allah ingin mengenalkan zatnya. Kalian semua bisa lupa dan bisa mengantuk dan bisa tertidur, tetapi aku tetap mendengar seruan hambaku. Aku tetap mengatur kenikmatan atas kalian esok. Aku tetap mengatur panjangnya usia kalian dan wafatnya kalian. Wala ya'rifun nas bi ayyi ardin tamut, atau kama qala Allah Ta'ala. Tidaklah manusia itu tahu di mana ia akan wafat. Apakah ia akan wafat di kamarnya atau wafat di jalanan, dan dalam keadaan apa? Na'udzubillah, di dalam keadaan su'ul khatimah atau dalam husnul khatimah, di dalam kemuliaan syahadah atau dalam kehinaan. Waliyadzubillah, kita bisa lihat orang-orang yang berbeda-beda wafatnya. Ada yang siang hari di rumahnya, wafatnya di tengah jalan. Ada yang tiap hari di jalan, wafatnya di tempat lainnya. Ada yang wafatnya di lautan, ada yang wafatnya dikenal dan yang tidak dikenal. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di mana ia akan wafat, dan dia yang tidak pernah tertidur dan lupa terus mengatur setiap kejap dari gerakan tubuh manusia, mengatur setiap kelahiran dan kematian setiap saatnya, mengatur pertumbuhan sel di alam rahim setiap kejapnya, mengatur daripada kematian dari setiap nafas yang berakhir, dari orang-orang yang bersyahadah dan yang tidak bersyahadah, yang meringankan beban orang yang dalam sakaratul maut, atau justru yang membuatnya dahsyat dan menjadi pedih dan menyakitkan. Allah yang menyimpan rahasia hikmahnya dalam setiap kejadian, mengatur sakitnya ibunda yang menahan kelahiran bagi putra-putrinya. Dalam setiap jeritan dan rintihan dan perasaan sakit tersimpan pengampunan dan kemuliaan bagi sang ibu, yang maha pula mengatur setiap nafas yang berakhir di sakaratul maut. Hambaku ini seorang mukmin, akan tetapi ia banyak berdosa. Ada yang dihapus dosanya di sakaratul maut. Sakaratul maut dibikin sedemikian dahsyat dan menyakitkan, mungkin 10 kali lebih menyakitkan dari sakaratul maut orang yang biasa. Untuk apa? Untuk menghapus dosanya. Setelah ia wafat, ia mendapat kemuliaan yang abadi. Atau sebaliknya, hambaku yang satu ini di masa hidupnya selalu membuat kerusakan, selalu membuat fitnah dan perpecahan, selalu membuat dosa dan kesalahan, maka kuringankan sakaratul mautnya, menunggunya azab kubur waliyadzubillah. Saudara-saudaranya melihat, wah, wafatnya dengan tenang dan senyum. Na'udzubillah dari musibah yang menunggu dia di dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa, selalu melihat keadaan hamba-hambanya, selalu maha memberi dan selalu memberikan musibah untuk mengangkat dosa hambanya di satu pihak,
dan juga melimpahkan rahmat dan pengampunan dalam kelompok lainnya. Kelompok para ahlu maksiat dari umat ini, mereka menanti dan ditunggu oleh turunnya musibah untuk mengobati dosa dan kesalahan mereka. Namun kelompok-kelompok yang berzikir dan berkumpul dalam majelis ta'lim dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW dan beribadah dalam kelompoknya, mereka inilah yang akan membuka kemuliaan dan keberkahan di wilayahnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hampir saja kutumpahkan satu musibah pada suatu kaum, kulihat mereka berzikir kepada aku, kulihat mereka meramaikan masjid-masjidku, kulihat mereka berkumpul dan berzikir kepadaku, wasarraktu minhumul musibah, maka aku singkirkan dari mereka musibah, pindahkan ke tempat yang lainnya. Wahai yang hadir, kita tidak berkecil hati. Jangan sampai kita berpikir kenapa daripada sebagian masyarakat tidak menghendaki atau sebagian masjid tidak membuka kesempatan. Ini semua menyimpan beribu-ribu hikmah. Setiap jengkal permukaan bumi mengharapkan diinjak oleh para tamu Allah dan Rasul. Kita tidak memahami bagaimana masjid-masjid dan musola-musola dari arwah mereka yang telah wafat ini bermunajat kepada Allah untuk diinjak tempat yang pernah mereka wakafkan. Untuk mereka itu Allah muliakan dari harta yang mereka wakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka dengan ramainya majelis zikir, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Kita tidak memahami rahasia yang tersimpan dari setiap kejadian, dan demikianlah dakwah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran selalu dimusuhi di mana-mana. Kebenaran butuh kesabaran untuk ditegakkan. Kita bisa melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali mengenalkan Islam dan kebenaran, beliau difitnah sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah umat, dan membawa masalah-masalah yang membuat terputusnya hubungan silaturahmi satu sama lain. Inilah dakwah sang Nabi, dan demikian pula dakwah beliau dari masa ke masa selalu mendapatkan cobaan dan rintangan, dan perkumpulan kita di tempat ini saya yakin akan membuka keberhasilan dan keterbukaan yang luas. Dari perkumpulan orang-orang yang terpilih dan menyaksikan kehadiran ini, perkumpulan yang berbeda dari perkumpulan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya yang hadir sangatlah banyak, alhamdulillah, tempatnya pun baik, tapi di tempat ini dengan hujan dan tempat yang sempit, tapi yang hadir justru menunjukkan di wilayah ini masih banyak para pecinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka musalla ini menyaksikan kita semua yang menjadi orang yang turut mendukung dari tegaknya dakwah di sini, yang masih hidup atau yang sudah wafat, yang mungkin mewakafkan musalla ini atau yang sudah mewakafkannya ini masih hidup atau telah wafat, tetap sama-sama akan menyaksikannya kemuliaan ini di yaumil qiyamah. Kecintaan pada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang mulia dan selalu dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenalkan oleh Allah sebagai sosok yang selalu dicintai. Kita bisa melihat riwayat di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim bagaimana sebatang pohon korma itu yang menangis ketika berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa bersandar di batang pohon korma, dan tiba-tiba Rasulullah pindah ke mimbar yang disediakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab maslahatan lil ummah, supaya umat bisa melihat Rasulullah. Di umat semakin banyak tidak terlihat Rasulullah kalau Rasulullah masih tetap duduk di bawah, jadi dibuatkan tempat yang tinggi, mimbar. Saat itu terdengar satu jeritan tangisan yang berasal dari sebatang pohon korma. Kenapa ia menangis? Tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Di mana riwayat ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memunculkan kejadian ini?
Kejadian ini ya betul kejadian yang aneh ya, ajaib. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Bagaimana batang pohon korma menangis mencintai sang, bukan seperti itu saja. Kejadian ini ditunjukkan Allah sangatlah dalam. Kenapa batang pohon korma ini sebagaimana daripada hewan dan tumbuhan yang lainnya, mereka ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah, didengar oleh orang-orang lain dari kaum Badui, kafir dan muslimin. Tidak cukup itu, tidak cukup sekedar syahadah. Allah ingin menunjukkan bagaimana pohon dan bahkan tumbuhan mencintai Sayyidina Muhammad. Tidak cukup Allah tunjukkan hewan dan tumbuhan ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak cukup Allah tunjukkan. Allah ingin tunjukkan bahwa hewan-hewan dan pepohonan ini mencintai Muhammad Rasulullah. Bukan hanya dengan syahadah saja, hewan pun bahkan tumbuhan mencintai Nabi Muhammad. Jangan sesekali orang mengatakan mencintai Nabi Muhammad ini kultus Muhammad atau syirik. Bagaimana hewan dan tumbuhan pun syirik? Tidak demikian tentunya. Manusia bisa syirik, hewan tumbuhan tidak bisa syirik. Demikian pepohonan ini merintih ingin bersama Muhammad. Bukan sekedar beriman, taat, bukan hanya itu, cinta. Cinta ini ditunjukkan oleh Allah pada hewan dan tumbuhan. Mana pada hewan? Pada saat Rasul SAW menyembelih daripada hewan, Rasul SAW menyembelih korban sebanyak 63 ekor onta. Demikian diriwayatkan di dalam hadits sahih. Dan saat itu Rasul menyembelih sendiri setiap ekor hewan itu. Dikatakan riwayat mengatakan Rasul ini menyembelih 100 ekor onta, tapi hanya 63 yang disembelih oleh beliau. Sehingga para sahabat berkata, tidak ada orang yang mampu menyembelih onta sampai 63 ekor sekaligus satu persatu, karena butuh kekuatan yang sedemikian dahsyatnya menyembelih onta. Satu saja belum merontanya, belum berguncangnya, belum lainnya. 5-6 ekor onta ini lebih besar dari kerbau. Jika kita berdiri, pundaknya onta itu lebih tinggi dari kepala kita. Demikian bagi orang yang sudah pernah haji atau umrah, tahu bagaimana besarnya onta. Betapa lelahnya menyembelih seekor onta. Rasul menyembelih 63 ekor onta dan sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul SAW menyembelihnya satu persatu, tidak lelah. Kenapa? Onta ini berdesakan ingin disembelih oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana hewan lain tidak boleh melihat darah. Melihat darah mengamuk, lain dengan onta-onta. Kata Rasulullah, biarkan mereka melihat saudaranya disembelih. Bukannya lari dan berontak, mereka berdesakan ingin disembelih oleh Sayyidina Muhammad. Ada apa dalam alam pemikiran mereka yang sempit? Seekor hewan ini masih menyimpan keinginan walaupun disembelih. Tak apa kalau yang menyembelih Muhammad Rasulullah. Jauh kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Onta ini berdesakan, saling ingin lebih dahulu disentuh dan disembelih oleh sang Nabi. Oleh sebab itu 1, 2, 3 sampai 63 Rasulullah berhenti, yang lain dipasrahkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa 63 disembelih? Menunjukkan usia beliau 63 tahun dan selesai. Sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Onta berdesakan ingin disembelih oleh Rasulullah. Hewan mana yang berdesakan ingin disembelih? Tidak pernah terjadi. Tercatat di muka bumi ada hewan yang ingin disembelih oleh seseorang, berdesakan untuk disembelih. Ini Allah tunjukkan kecintaan. Sekali-sekali, bukan hanya pada Nabi Muhammad, pada nabi-nabi yang lain pun terjadi. Bagaimana seekor katak diriwayatkan dalam tafsir Imam Qurtubi, demikian diriwayatkan dalam tafsir Imam Tabari dan Ibn Kathir. Ketika seekor katak itu, apa yang diperbuatnya? Ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh apinya Namrud,
Bagaimana keadaannya dibakar? Dikumpulkan kayu bakar lebih besar daripada bukit banyaknya, lantas dibuatkan satu kursi di tengah-tengahnya, bukan di atasnya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini dibikinlah satu tumpukan api, tumpukan kayu bakar yang demikian luas, di tengahnya ditaruh kursi, lantas diaturlah persatu seperti piramid, bentuknya seperti piramida, yang di tengahnya, di dalamnya itu, di perutnya adalah kursinya Nabi Allah Ibrahim dan diikat di tengahnya. Jadi jangan sampai kalau terbakar jatuh nanti, tidak, di tengah-tengah, di dalam tengah-tengah daripada tumpukan daripada kayu bakar itu. Api pun dinyalakan dan semua orang melihat. Kejadian itu, seekor katak pergi ke sungai mengambil air di mulutnya, dan ia berlari menuju pada tumpukan api Ibrahim dan meniupkan api air tersebut pada api yang demikian besar. Tidak berguna perbuatan seekor katak ini. 10.000 katak seperti itu tidak akan bisa memadamkan api kalau hanya menyimpan air di mulut seekor katak. Tapi kita bisa melihat cahaya kemuliaan mahabbah. Ini terjadi karena mahabbah. Katak ini tidak diperintah oleh Allah. Kalau diperintah oleh Allah pasti padam, walaupun hanya sedikit yang ada di mulutnya. Tapi tidak padam. Menunjukkan ini cahaya mahabbah. Katak ini mencintai Khalilullah Ibrahim. Lantas setelah itu apa? Setelah itu Allah jadikan makruh membunuh katak dari semua katak yang ada di muka bumi hingga akhir zaman, dari seluruh umat, sejak umat Ibrahim sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semua katak yang di muka bumi makruh dibunuh. Karena apa? Pernah ingin di hatinya menolong Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Ini kejadian menunjukkan cintanya seekor katak pada orang yang dimuliakan Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana unta itu pun berdesakan ingin disembelih oleh sang Nabi. Dan demikian pula pohon yang menjerit tadi, batang pohon kurma ini menjerit. Bukannya dijauhi, katakan dijauhi, pindah dari biasanya bersandar pada pohon kurma, pindah ke mimbar, nangis menjerit karena tidak disandari lagi oleh Rasulullah. Seandainya pohon ini sedih, kenapa Allah jadikan suaranya terdengar oleh para sahabat? Kita beri tanda alamatul istifham. Kenapa? Cukup dia menyedih, mungkin berdoa kepada Allah, Rabbi kenapa aku dipisah dari Rasulullah. Cukup, tidak usah diperdengarkan. Siapa yang bisa membuat seekor satu batang pohon itu sampai suaranya terdengar oleh para sahabat? Allah yang memperdengarkannya. Demikian hewan-hewan mencintai Nabiku Muhammad, demikian pepohonan mencintai Nabiku Muhammad. Dengar rintihannya, dengar tangisannya, tidak mau berpisah dengan Muhammad Rasulullah. Dipisahkan saja, bukan berarti biasanya disandari lantas berpisah. Rasulullah pindah ke mimbar. Tidak mau batang pohon kurma ini, ingin selalu disandari oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kejadian dari hewan, dari pepohonan, tumbuhan yang tidak punya perasaan dan hati. Allah jadikan, Allah perdengarkan bagi telinga sahabat. Dan tidak cukup itu, Allah jadikan riwayat ini bersambung hingga malam ini. Bisa saja Allah memutus riwayatnya, selesai wafatnya sahabat semua, sudah riwayatnya dilupakan. Disampaikan pada fulan, fulan mendengar, menyampaikan lagi. Tidak cukup itu, disampaikan pada para muhaddithin besar, supaya ini dikitabkan dan ditebarkan ke permukaan barat dan timur. Allah yang mengaturnya, sampai dari bulan, pada Bukhari, pada Muslim, kitabnya tercetak dan lain sebagainya, sampai ke telinga kita di malam ini. Allah yang mengatur, sampai ke perasaan dan pendengaran kita malam ini. Allah yang mengaturnya agar kita memahami kecintaan hewan dan tumbuhan pada Nabi Muhammad SAW. Cukup hewan dan tumbuhan, para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Setiap bulan saya datang ke sini menyebutkan kecintaan sahabat pada Nabi Muhammad.
Bagaimana para Bilal bin Rabah, bagaimana Sayyidina Abi Bakar Siddiq, bagaimana Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, para sahabat radhiyallahu anhum, cintanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bahkan sudah wafat, jenazahnya masih diciumi oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Ketika beliau wafat sudah ditutup dengan kain penutup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, qad sujia, sudah ditutupi, sudah menjadi jenazah, dan Rasul sudah ditutup kain hibaran. Sayyidina Abu Bakar membukanya dengan kabba ala wajhi, memeluk jenazah Rasulullah dan menangis. Yang ditangisi apa? Cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Bukan kecintaan yang fana dan beku, bukan hanya sekadar ruku dan sujud para sahabat ini, bukan hanya sekedar jihad, bukan hanya sekedar puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, tapi mereka semua orang yang beridolakan Sayyidina Muhammad. Seluruh alam ini mencintai Sayyidina Muhammad. Para nabi dan rasul disumpah untuk tunduk dan setia dan beriman pada Sayyidina Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. Allah berkata, bila saat ku ambil sumpah janji dari para nabi dan rasul, ketika ku beri mereka kitab dan hikmah, lantas datang pada kalian seorang nabi yang membenarkan kedatangan kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, datang setelah mereka nanti, latu'minunna bihi wa latansurunna, kalian harus beriman kepadanya dan menjadi penolongnya, kata Allah SWT. Siapa yang berkata? Allah di dalam suratul An'am. Latu'minunna bihi, kalian harus beriman kepada Muhammad, wa latansurunna, wahai nabi dan rasul, kalian harus menjadi para pendukung Nabi Muhammad. Latu'minunna bihi wa latansurunna. Selesai? Belum selesai. Ayat ini diteruskan oleh Allah. A'akhadtum wa aqrartum ala dhalikum isri. Wahai para nabi, apakah kalian sudah ambil janji dan sumpah setia padaku? Maka berkatalah, Allah SWT meneruskan ayat ini, wa qalu aqrarna. Maka para nabi berkata, kami telah berikrar. Untuk apa? Untuk beriman pada Muhammad dan menjadi pendukung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashhadu inni ma'akum minasyahidin. Allah berkata, saksikan aku bersama kalian menjadi saksi atas janji dan sumpah kalian. Demikian para mufassirin menjelaskan bahwa ayat ini turun maksudnya bahwa semua nabi dan rasul itu beriman pada ajaran Nabi Muhammad dan harus menjadi pendukung. Bagaimana menjadi pendukung Rasulullah? Mereka sudah mengabarkan kedatangan Rasulullah di masa umatnya masing-masing, bahwa akan datang Nabi akhir zaman, dan demikian alam semesta, pepohonan, hewan, Nabi dan Rasul sudah semuanya menunjukkan kesetiaan dan keimanannya pada Nabi Muhammad. Hewan dan pepohonan mencintai Nabi Muhammad, para Nabi dan Rasul mencintai Nabi Muhammad. Tidak cukup, para malaikat bersalawat pada Nabi Muhammad. Bahkan Allah melimpahkan salawat pada Nabi Muhammad. Tinggal di mana aku dan kalian dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Rabbi, kami berkumpul di tempat ini, tanda bahwa kami adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Kumpulkan kami bersama Muhammad Rasulullah di yaumul qiyamah, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu, hari di mana Allah tidak mengecewakan sang nabi, tidak menghinakan Nabi Muhammad. La yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu, dan yang beriman bersama Muhammad Rasulullah. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
Saat itu cahaya mereka menerangi depan dan belakang mereka, dan seluruh mereka itu diterangi oleh cahaya. Siapa mereka? Mereka yang bersama Muhammad Rasulullah. Tentunya mereka yang mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai di yaumul qiyamah. Maka kebersamaan di yaumul qiyamah adalah bersama yang mereka cintai. Maka wahai yang telah diseru oleh Allah untuk bersama Muhammad Rasulullah di yaumul qiyamah, wahai yang hadir, apa maksud ayat ini? Nuruhum yasa baina aydihim wa biaimanihim, cahaya mereka menerangi mereka dari setiap sudut mereka, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengenalkan, inilah kemuliaan yang kuberikan pada orang yang mencintai Muhammad Rasulullah. Inilah muhajirin dan ansar, inilah ahlul badr dan ahlul uhud, inilah para awliyaun al-mukarrabin, inilah orang yang mencintai Nabi Muhammad yang dijanjikan oleh Ar-Rasul al-Mar'u ma'aman ahad. Maka wahai yang hadir, Allah telah mengenalkan cahaya mereka ini terang benderang di yaumul qiyamah. Allah menawarkan pada kalian semua, maukah kalian terang benderang di yaumul qiyamah dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat yang lain Allah berkata, yaqulu yawma yaqulul munafiqin wal munafiqat lilladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Hari para orang munafik itu, lelaki dan wanita, mereka dalam kegelapan, mereka berkata pada orang-orang yang bersama Rasulullah, unzuruna naqtabis min nurikum, kasihanilah kami, beri kami cahaya kalian, beri kami cahaya kalian. Unduruna naqtabis min nurikum. Allah menceritakan keadaan mereka. Siapa mereka? Yang tidak mau mencintai Muhammad tentunya. Unduruna naqtabis min nurikum, wahai lihatlah kami, beri kami cahaya kalian. Allah tidak ingin memasukkan para munafikin ke dalam surganya. Ketahuilah wahai yang hadir, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk beridolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan majlis Rasulullah. Demi Allah, majlis Rasulullah ini tidak saya buka terkecuali dengan niat membangkitkan semangat umat untuk beridolakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, masing-masing dalam madhabnya, masing-masing dengan salat dan rukuknya. Tapi jangan tinggalkan muhabbatun Nabi Muhammad, jangan tinggalkan kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wahai yang hadir, ketahuilah sahibul syafaatul kubra akan memanggil nama-namamu kelak di yaumul qiyamah. Tidak seorang muslim pun terkecuali saat itu akan berhadapan dengan Nabi Muhammad. Bila ia berdosa, ia mesti mendapatkan syafaatul Nabi Muhammad. Semua orang beristighatsah, wastaghatsu bi Musa wastaghatsu bi Muhammadin, maka mereka beristighatsah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, minta agar diberi syafaat dari setiap huruf-huruf yang mereka ucapkan dalam dosa, dari setiap getaran bibirnya yang penuh dosa, dari siang dan malamnya yang penuh kesalahan, dari setiap salatnya yang tidak pernah khusyuk, dari setiap puasanya yang dipenuhi syahwat, dari siang dan malamnya yang dipenuhi hawa nafsu. Mereka meminta syafaat pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, cahaya yang terang benderang di muka bumi dan cahaya yang terang benderang di yaumul qiyamah. Allah sudah mengatakan mukminin ini nanti nurhum yasa baina aydihim, cahaya mereka terang benderang. Maka siapa yang paling terang saat itu? Semua orang mukmin terang benderang. Saat itu pasti dan tentu yang paling terang adalah imam mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Rabbi, jadikan mata kami ini melihat terang benderangnya wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Pastikan semua nama yang hadir sebagai orang-orang yang wafat di dalam husnul khatimah, di dalam keluhuran la ilaha illallah, di dalam kemegahan
kemegahan la ilaha illallah, di dalam kewibawaan la ilaha illallah, dalam kemuliaan la ilaha illallah, dalam pengampunan la ilaha illallah, dalam keindahan mahabbatun Nabi Muhammad, dalam kecintaan pada Nabi Muhammad yang telah Engkau jadikan semua ahli la ilaha illallah bertingkat-tingkat, dan derajat yang tertinggi adalah para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum, dan mereka itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, kumpulkan kami bersama mereka. Rabbi, hapuskan seluruh dosa-dosa kami. Rabbi, maafkanlah segala kesalahan kami dalam salat kami yang tidak khusyuk, dalam ibadah kami yang penuh celah, dalam puasa kami yang penuh kesalahan, dalam ucapan siang dan malam kami, dari bibir kami yang penuh dosa, dari sanubari kami yang penuh dosa, dari hati kami yang gelap dari kemuliaan, dari langkah-langkah kami yang penuh pengingkaran, dari siang dan malam yang menyaksikan kami dalam maksiat. Rabbi, maafkanlah kami demi kemuliaan la ilaha illallah. Rabbi, benamkan seluruh dosa-dosa kami. Kami menenggelamkan dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dalam samudra-Mu la ilaha illallah. Tapi kami mengambil seluruh kesalahan, seluruh kesulitan, seluruh permasalahan kami dan keluh kesah kami tenggelamkan dalam samudra la ilaha illallah, dan seluruh hajat kami Rabbi, cahaya kami dan semua keimanan kami yang masih belum jelas daripada benderangnya kemuliaan Al-Quran, maka limpahkanlah cahaya kemuliaan la ilaha illallah, cahaya kemuliaan tauhid yang telah Engkau terangi bagi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabbi, wafatkan kami dalam la ilaha illallah, jadikan kami min ahli husnul khatimah, wafat di dalam kemuliaan tauhid, dalam kebesaran tauhid, dan kumpulkan kami di yaumul qiyamah bersama para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, sebagaimana Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari di mana Allah memanggil setiap orang dengan imamnya. Wahai yang hadir, di mana imammu dan siapa imammu? Rabbi, panggil kami dan imam kami Sayyidina Muhammad. Rabbi, jangan Kau panggil nama kami terkecuali imam kami Sayyidina Muhammad. Masing-masing orang dengan pemimpinnya. Kami tidak ingin bersama pemimpin partai, kami ingin bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi di yaumil qiyamah. Jadikan kami bersama Nabi Muhammad, bersama Muhajirin dan Ansar, bersama para mukarrabin, bersama Ahlul Badr dan Ahlul Uhud, bersama terang benderangnya la ilaha illallah, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi. Permukaan bumi telah menyaksikan hewan dan tumbuhan yang merindukan Nabi Muhammad. Jadikan permukaan bumi menyaksikan kecintaan kami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hadirin, bangkitlah untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah untuk menolong sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah untuk mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi. Kita doakan Allah melimpahkan keberkahan juga bagi sahibul bait dan para panitia yang turut menegakkan dakwah Rasulullah di wilayah ini. Allah melimpahkan keberkahan bagi mereka, bagi para remaja imampa, dan juga bagi semua para pemuda dan para ulama yang turut mendukung dakwahnya Rasulullah di wilayah ini. Limpahkan keberkahan bagi Ustazuna Abdullah, bagi orang tua kami Fadilatul Ustaz Ad-Dailallah Ki Haji Abdul Rashid Siddiq, dan juga bagi para kiai ulama inal kiram, Bapak Ki Haji Amir Hamzah, Bapak Haji Salman, dan para orang tua dan juga semua yang mendukung dakwah di tempat ini. Catat nama mereka bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Tumpahkan kemuliaan atas mereka semua, dan hadirin dan hadirat yang berkumpul di tempat ini. Rabbi, masing-masing dari kami mempunyai hajat,
mempunyai munajat, mempunyai doa dari urusan dunia dan akhirah yang hingga malam ini belum kau kabulkan, maka kabulkanlah demi kemuliaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Saya mohon maaf hadirat ulama'ina al-kiram, para tokoh masyarakat, innama anta al-amr wa mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal afu minkum. Sallallahu salamun alaika rafi'a syani wa darji ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa darji ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a syani wa darji ya Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Pohon korma kata ada satu di Quran, yaitu anjing masuk surga. Wa qalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Kenapa? Waktu diusir oleh Ashabul Kahfi, pergi kami dalam keadaan bahaya. La inni uhibbus sholihin, saya cinta kepada orang yang soleh. Kalau anjing masuk surga, apa nggak lebih pantas kita masuk surga? Nah inilah Habib telah mengantarkan kita luar biasa ya. Kontak minta dipotong, biasanya lari diringkus dulu, tapi ini suatu kebahagiaan kita dihantarkan oleh Habib. Kita doakan Habib kita panjang umur, mudah-mudahan bisa menerangi umat. Dan kita baca Fatihah sekali lagi untuk Habib dan keluarganya semua, kita semua yang hadir dan jemaah kaum muslimin seluruh dunia. Juga kita tambahkan yaitu salah seorang kiai yang baru saja meninggal dunia,
yaitu Malik Syafi Hazami, Abdurrahman Muhammad dan lain-lainnya. Tilkan niyah walidatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina amsarna aqwatina waj'al warasan minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya fattah ya razzaq ya alim ya karim. Allahumma aftah lana futul arifin waj'alna wa li auladina minal ulama'il amilin wahsyurna ma'a zumrati salim rahmatika ya arhamar rahimin wa habli ya wahhab ilman wa hikmatan wa li rizki ya razzaq kulli musahila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli fadla ya yassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil anakul asir bijahil wasir azir. Allahumma fir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tub ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahfi ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asil salamakan ala arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna jaman maghfura wa tabarrukuna tabaraka masuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.